Baik Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan ini. Kita baca secara bersama-sama Lukas 2 ayat 14. Kita mulai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Amin. Ya baik Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan dalam minggu ini selama bulan 12. Ini temanya adalah tema Natal dan kayak gitu. Karena kita sudah masuk pada bulan 12, maka tema yang akan dihantarkan bagi kita Bapak Ibu adalah bertema tentang Natal. Nah Bapak Ibu, Natal berarti sukacita. Ya, kalau boleh kita pahami, Natal itu adalah sukacita. Jadi sukacita yang mau dimaksud di sini Bapak Ibu, sukacita yang berbeda dengan keadaan ataupun situasi yang ditawarkan oleh dunia. Jadi saya menggambarkan Bapak Ibu, sukacita ini harus berada pada level atas. Ya, dia tidak boleh menguasai ya penderita atau dia tidak boleh dikuasai oleh keadaan apapun. Ibarat Bapak Ibu ini seumpamanya dia ini gelap ataupun mati lampu, ada cahaya itu langsung terang dia semuanya kan begitu, langsung terang. Berarti apa? Terang itu menguasai gelap, kan begitu. Tapi kalau lampunya mati maka gelap itu menguasai terang, gitu. Nah, yang mau saya katakan adalah Bapak Ibu ini nggak boleh begitu, gitu loh. Jangan gara-gara keadaan, ya kan? Sukacitanya hilang, nggak bisa. Itu belum Natal namanya, Bapak Ibu. Jangan gara-gara nggak ada baju, membeli baju Natal, ada Bu, sukacitanya hilang. Inilah nasib ini teh, belum rezeki memang tahun ini. Bukan begitu Natal yang mau dimaksud. Itu bukan Natal Bapak Ibu. Itu bukan Natal. Saya mau katakan sekali lagi ya, amin. Itu bukan Natal ya. Natal itu berarti sukacita. Namanya sukacita, dia tidak boleh dikalahkan apapun. Kalau belum ada rezeki untuk beli baju, apa-apa. Tapi jangan kau nggak bersukacita gara-gara itu. Itu yang mau saya maksudkan dengan makna sukacita Natal. Ya kan? Jangan gara-gara nanti kondisi ini dan kondisi itu hilang sukacitanya. Itu berarti belum Natal. Jadi bukan gara-gara Natal ada lampu, ya kan, ada bagi snack, ya kan, wah itu warna Natal mah ya kan ya. Asal Natal, asal baik mah liturgi itu dulu, ya kan itu lah, liturgi ke depan, saya itu bagi snack, karena sukacita dia Natal, tiba gak kebagian ya kan, wah itu tadi dia ribut. Itu bukan Natal Bapak Ibu. Saya mau katakan Natal harus mengalahkan semua keadaan. Itu baru Natal. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dulu gambaran singkat kisah hidup Maria dan Yusuf. Dengan Natal kan begitu, ya kan? Apa yang dialami kehidupan ataupun kisah kehidupan yang dialami oleh Maria dan Yusuf? Pada waktu itu datanglah malaikat menjumpai Maria. Kan begitunya dalam ceritanya Bapak Ibu. Lalu Maria takut. Lalu malaikat bilang, Tuhan jangan takut. Ya kan? Kenapa Maria bisa takut? Bapak Ibu, hampir semua orang yang dijumpai oleh malaikat mengalami ketakutan. Kenapa bisa takut? Begitu. Ternyata Bapak Ibu, memang nggak ada gambaran yang signifikan ataupun yang jelas. Ya kan? Gambaran look like-nya seperti apa sebenarnya malaikat ini. Ya kan? Apakah dia putih? Apakah dia hitam? Ya kan? Apakah bagaimana? Nggak tahu. Hanya gambaran-gambaran ya Bapak Ibu, gambar-gambaran realnya. Tetapi Bapak Ibu, saya pikir kenapa Maria takut, kenapa para gembala takut, bahkan kenapa banyak orang mengalami ketakutan, karena mungkin wujudnya berbeda. Kemungkinan menurutku, kita akan kalau melihat sesuatu yang berbeda mungkin kita bisa takut. Apa ini? Gak pernah tengok. Kan kayak gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita menyerukan dan menyuarakan bahwa Maria dikatakan jangan takut. Ya, bahkan kalau kita baca dalam Lukas 2 ini Bapak Ibu, ketika tiba waktunya Maria untuk bersalin,
ya kan? Para gembala-gembala juga dijumpai oleh malaikat, kalimat yang sama juga disampaikan, jangan takut. Ya, jangan takut. Takut ini Bapak Ibu rupa-rupanya ini hadir di dalam kehidupan manusia. Gitu. Keterasingan manusia dari Allah, keterasingan manusia Bapak Ibu karena dosa inilah yang menciptakan manusia ketakutan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dia penuh dengan ketakutan. Dia sembunyi. Jumpa dengan Allah, dia takut, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan sebuah gambaran kenyataan Bapak Ibu bahwa ternyata manusia ini sering mengalami ketakutan-ketakutan, dan Allah menyatakan melalui hadirnya seorang malaikat, jangan takut. Takutnya apa Bapak Ibu? Karena keadaan. Kan begitu? Ya. Para malaikat tadi itu yang berjumpa dengan para gembala takut karena keadaannya. Apa ini? Kan begitu? Keadaan situasi yang mereka alami, mereka takut. Situasi yang mereka kondisikan, mereka takut. Lalu Bapak Ibu, malaikat bilang jangan takut. Ya, Bapak Ibu, ini sekali lagi saya mau katakan bahwa kondisi keadaan kita Bapak Ibu bisa membuat kita merasa takut. Ya, bisa membuat kita merasa cemas. Kayak mana ini ya? Misalnya ini, kondisi keadaan membuat kita bisa merasa ragu. Tercukupkannya tamatnya anakku ini, bisanya kuliah mereka, bisanya aku selesaikan ini. Kan itu keadaan Bapak Ibu. Itu keadaan. Situasi yang kita alami sama dengan para gembala, sama dengan Maria yang takut menghadapi keadaannya yang dia takuti Bapak Ibu. Keadaan, situasi yang real yang dihadapinya, dan itu yang ditakuti. Maka hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, jangan takut. Amin. Apapun Bapak Ibu, apapun yang kau alami, saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu alami. Ya, situasi apapun yang sedang Bapak Ibu alami, firman Tuhan ini berkata jangan takut. Ya kan? Jangan takut. Walaupun Bapak Ibu sekali lagi, walaupun keadaan itu bisa datang gitu loh, membuat kita bisa merasa wah pastinya ini, bisanya ini gitu. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa ketika Maria dan Yusuf Bapak Ibu tidak takut, mereka bisa menghadapi kondisi, keadaan, situasi yang sedang terjadi. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Kondisi dan situasi dan beban dan persoalan yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf itu bukan persoalan yang mudah Bapak Ibu. Mereka pasti mengalami yang namanya ketakutan dan kecemasan. Ya. Tiba-tiba Maria hamil, Yusuf hampir mau meninggalkan Maria. Ya, karena apa? Takut nanti apa kata orang. Kata orang apa? Kan Bapak Ibu kan gitu, apa kata orang? Orang kata apa? Hampir itu aja cara muncul beda maknanya Bapak Ibu. Nah, kondisi real inilah Bapak Ibu yang memang benar-benar terjadi, dan bahkan lebih parah lagi Bapak Ibu pada waktu itu bisa kita lihat Bapak Ibu, dengan kondisi Maria yang hampir melahirkan, mereka harus berangkat ke Yerusalem. Jadi perjalanan itu Bapak Ibu panjang, kan begitu. Kondisi yang sedemikian rupa Bapak Ibu, mereka boleh melewatinya, mereka dapat mengerjakannya, mereka dapat mampu untuk melaluinya karena damai sejahtera itu mereka miliki Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Dari awalnya mereka sudah dinyatakan oleh malaikat jangan takut gitu loh. Atas keadaan dan situasi yang kau alami, jangan takut gitu. Jadi akhirnya Bapak Ibu, Maria dan Yusuf berani dan bisa berjalan. Jadi dia nggak langsung gentar, nggak langsung keder dia Bapak Ibu, nggak bisa ini gitu. Sehingga Bapak Ibu banyak orang yang langsung belum lagi dicoba gitu.
dia langsung udah nggak bisa. Ya. Karena apa? Dia menggunakan imajinasinya, akalnya, ya, imajinasi dan pemikirannya lah yang dia pakai. Sehingga memang kalau kita menggunakan pikiran-pikiran dan cara berpikir manusia, Bapak Ibu, itu menjadi sangat yang sulit, sangat mustahil. Tetapi Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan berfirman jangan takut, maka jangan takut, jalani saja. Ketika memang engkau harus jatuh, ya jatuh dulu, gitu loh. Yang berdiri lagi pelan-pelan, berjalan lagi, gitu. Itulah realnya kehidupan. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di manakah kita dapat memperoleh hati yang seperti itu? Di manakah kita dapat memperoleh damai sejahtera itu, Bapak Ibu? Banyak orang, Bapak Ibu, mulai berspekulasi, ya. Spekulasinya apa? Kalau hidupnya bisa senang, ya. Kalau hidupnya mau senang, kalau hidupnya mau tenang, maka dia harus bekerja keras. Ya kan? Makanya kau dari muda kau harus kerja keras, ya kan katanya. Bapak Ibu saya mau katakan, kalau kerja keras, ya, kalau kerja keras yang menentukan orang bisa hidupnya tenang, hidup senang, maka yang ku tahu pekerjaan tukang bangunan lah yang paling keras pekerjaannya. Ya kan? Kalau memang katanya kerja keras yang membuat nanti hidupnya itu bisa tenang, ya kan? Tapi kenyataannya enggak juga. Kalau Bapak Ibu kepintaran, ya kan? Kalau katanya kepintaran yang membuat orang bisa hidup senang, hidup tenang. Udah dosen-dosen itu lah, ya kan, udah profesor, doktor, insinyur, ya kan? Karena kan mereka yang berpintar-pintar. Tapi pertanyaannya, apakah hidup mereka sudah tenang, sudah nyaman, sudah damai, ya kan? Apakah memang kondisi yang begitu? Ya. Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan, saya katakan itu juga enggak ada jaminan, gitu loh. Tadi orang yang kerja keras, yang kedua, ya, adalah orang pintar, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau jabatan membuat bisa orang hidup tenang, hidup senang, maka mau saya katakan, Bapak Ibu, seharusnya presiden, pemangku jabatan yang lain, entah gubernur, entah apalah segala macam itu, ya, seharusnya mereka bisa hidup tenang. Mereka enggak. Ya, padahal mereka punya jabatan, ya kan, punya posisi, tapi enggak juga. Apakah kalau sudah punya kekuasaan, apakah kalau sudah punya kekuatan pasti damai sejahtera? Saya yakin tidak, Bapak Ibu. Ternyata damai sejahtera itu tidak terletak pada pekerjaan, tidak terletak kepada pintaran, tidak terletak kepada jabatan. Ya. Lalu letak damai sejahtera itu di mana? Apakah Bapak Ibu dengan pergi jalan-jalan, pergi ke sana, pergi kemari akan boleh menerima damai sejahtera? Tidak juga, Bapak Ibu. Apakah dengan menerima mukjizat, umpamanya ada orang yang berdoa untuk sesuatu yang dirindukan dan Tuhan berikan, ya kan? Apakah dengan menerima itu dia akan memperoleh damai sejahtera? Enggak juga, Bapak Ibu. Ya, enggak juga. Nah, saya mau katakan, Bapak Ibu, Alkitab kita yang sudah kita baca tadi dalam kitab Lukas 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu ada di bumi, Bapak Ibu. Ada di sini, di ruang garasi ini ada. Di mana lagi? Di kamar mandi pun ada. Di dapur pun ada. Ya. Di paret-paret pun ada damai sejahtera, Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kita, Bapak Ibu, memposisikan damai sejahtera itu. Tergantung kita bagaimana memperolehnya. Maka Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Belum tentu, ya kan? Orang yang bawa mobil, ya, orang yang bawa becak, demi mana damai sejahteranya? Gak bisa diukur, Bapak Ibu. Kalau andai kata mobil menjadi patokan orang bisa damai sejahtera, maka orang akan berlomba-lomba sebagai tolak ukur bahwa dia memiliki damai sejahtera itu. Tapi bukan berarti kita jadi nggak berusaha, udah nggak ngapain, nggak usah kerja lagi lah, yang penting damai sejahtera katanya. Nggak begitu juga, Bapak Ibu. Yang mau saya katakan adalah bagaimana Bapak Ibu dalam berbagai kondisi dan keadaan, berbagai situasi yang engkau alami, bagaimana damai sejahtera itu bisa engkau peroleh. Karena apa? Jikalau tidak ada damai sejahtera itu, engkau tidak akan bisa, Bapak Ibu, menjalani proses-proses kehidupan yang akan engkau lewati. Ini kita mau habis akhir tahun, Bapak Ibu. Tahun 2023 ini mau sebentar lagi habis. Mau masuk tahun 2024. Ya kan begitu. Lalu apa yang akan kita raih? Apa yang akan kita kejar? Apa yang akan kita dapat? Ya. Apakah yang tahun yang lalu yang menurut kita juga, oh aku akan buat begini, apakah kita dapat, aku sudah ketemu gitu. Maka pada hari ini Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau mau memperoleh damai sejahtera, kalau mau memperoleh yang namanya ketenangan, kalau mau memperoleh yang namanya sukacita, sekali lagi Bapak Ibu, bukan jabatan, bukan harta, ya. Damai sejahtera itu sudah Allah berikan bagi kita di bumi ini. Syaratnya Bapak Ibu, hidup berkenan kepadanya. Hidup berkenan kepadanya. Lalu apa tolak ukurnya Bapak Ibu? Hidup dan berkenan kepada Tuhan itu. Ya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu hidup yang bagaimana? Saya mau katakan Bapak Ibu, hidup yang mendedikasikan aktivitasnya untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup yang memberikan segala pekerjaannya itu untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Ya kan? Dia membesarkan anaknya, dibesarkan anak-anaknya, dia kasih makan, dia kasih pendidikan Bapak Ibu. Tujuannya orang tua mau mendidik anaknya, menyekolahkannya, mau ngapain? Kalau sempat Bapak Ibu salah orientasi kita, wah nanti aku kalau udah tua supaya ada yang ngasih makan aku, itu kan udah kesalahan dia. Kan begitu, orientasinya kan udah salah, tujuannya udah salah. Tapi kalau katanya ya supaya dia nanti sudah besar, dia kenal Tuhan, dia akan memuji Tuhan, itulah orientasi ketika dia nanti sudah pintar, sekolahkan dia sudah tahu, dia sudah bisa mampu melayani, dia sudah bisa mengerjakan ini. Bapak Ibu, itu menjadi sebuah orientasinya, gitu loh. Kau bekerja, kalau kau bekerja dapat duit, terus duitnya buat apa? Ya kan? Sama kayak bola, dia mau menjual tanah, lalu duitnya untuk apa? Lalu ininya untuk apa? Orientasinya Bapak Ibu, saya mau katakan tujuannya harus didasarkan kepada bagaimana saya mau memuliakan nama Tuhan. Gitu. Maka memuliakan nama Tuhan ini menjadi orientasi yang harus segera kita miliki Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Inilah yang kita sebut tadi, berjalan dalam firman Tuhan itu tadi. Ketika kita menjalani firman Tuhan itu tadi Bapak Ibu, hidup berkenan kepada Tuhan, maka berarti kita hidup melakukan dan mengerjakan firman Tuhan. Firman Tuhan apa yang bisa kita lakukan dan yang kita kerjakan Bapak Ibu? Lakukan. Sebisanya engkau lakukan, kerjakan. Ini adalah gambaran Bapak Ibu bagaimana kita dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, dalam memilih presiden pun, dalam memilih caleg pun, orientasinya begitu. Jangan pilih caleg karena dikasih duit, ya kan? Nah, kau pilih dia memuliakan Tuhan apa tidak? Simpel aja Bapak Ibu, ya kan? Dengan kau pilih dia ikut memuliakan Tuhan atau tidak?
Hanya sesederhana itu. Ya. Kau bekerja, pergi ke sana, pergi ke kemari, Bapak Ibu, kau memuliakan nama Tuhan atau enggak? Ini kan sekarang Bapak Ibu, wah, kalau aku teringat cerita Pak Petrus dulu, ya kan, zaman dulu, ya kan, sebelum apa itu, negara api menyerang, ditanamnya apa Bapak Ibu, apa namanya, danubi, banyak tanamnya danubi. Petik, ya kan, baru dijual. Supaya apa? Supaya ada untuk uang minum tua. Kan orang tadinya ada kesalahan itu Bapak Ibu. Ditanam dalam ubi supaya untuk minum tua. Ada supaya ada nanti untuk anak-anak, supaya untuk Allah bisa beli baju, supaya ke gereja, supaya ganteng. Itu baru kan, tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang kan udah enggak, ya kan. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa setiap pekerjaan yang engkau lakukan orientasinya harus memuliakan nama Tuhan. Harus ke sana Bapak Ibu. Gitu. Orientasinya ke sana. Dengan kau melakukan ini, apakah ini tujuannya memuliakan nama Tuhan? Dengan beristirahat pun Bapak Ibu tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Contohnya capek kali istirahat di rumah, ya kan? Itu juga memuliakan nama Tuhan. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa memuliakan nama Tuhan itu ya harus datang ke gereja tiap hari, ya kan, tiap jam, tepuk tangan, ya enggak kayak gitu juga. Tapi memuliakan nama Tuhan itu bagaimana setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan orientasinya adalah memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Gitu. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memuliakan nama Allah ternyata ini menjadi tuntutan yang diminta oleh Allah. Bagaimana kita setiap saat, setiap kesempatan untuk dapat memuliakan nama Allah. Ini contoh umpamanya sakit kita. Ya, kita lagi sakit parah atau sakit yang bagaimana? Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan? Bisa Pak kita menguatkan orang yang lagi sakit, yang lagi sehat? Ya. Kita lagi sakit, kita lagi susah, kita lagi menderita. Penderitaan itu bisa kita pakai Bapak Ibu untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Ini yang mau saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa sukacita Natal itu tidak boleh kalah dengan keadaan. Kalau sukacita itu kalah dengan keadaan, itu berarti belum Natal, belum hadir dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan gara-gara kita lagi susah, jangan gara-gara kita lagi dalam kondisi yang seperti ini, jangan kita berada karena begini jadi tidak melakukan. Salah Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya selalu kita mendorong Bapak Ibu, bagaimana sukacita Natal itu tidak boleh kalah dengan keadaan. Maria, Yusuf, bahkan para gembala, bahkan Bapak Ibu kalau kita membaca terus dalam kitab Injil Lukas ini, ya kan, atau dalam kitab-kitab Injil, para majus, orang-orang majus, ya kan, ahli-ahli bintang-bintang, Bapak Ibu datang untuk menyembah Tuhan. Kenapa dia datang Bapak Ibu? Dia tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dia membawa persembahan emas, kemenyan, perak, dan mur Bapak Ibu, bukan mau untuk gaya-gayaan, bukan, tapi untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan ini apa Bapak Ibu? Dia tinggalkan dulu segala sesuatu yang menghambat dia. Aku yakin dan percaya Bapak Ibu, orang Majus itu, orang Timur itu masih banyak pekerjaannya yang lain. Ya kan? Dia kan adalah ahli perbintangan. Ya mungkin dia ahli meteorologi, ya kan? Pemain kayak di Bakara itu, lagi ada tiba-tiba datang banjir katanya tahap apa, tiba-tiba datang batu-batu besar. Lalu ditengoklah, kok bisa lah datang masuk batu-batu besar, dari mana lah datangnya? Ya kan, padahal nggak ada kayu-kayu yang ikut, cuman banjir batu namanya. Kalau banjir bandang kan ikut kayu-kayu. Ini nggak banjir batu-batu, batu-batunya besar-besar pula itu. Dari mana lah datangnya itu? Ya mungkin saya yakin dan percaya Bapak Ibu, konteks yang demikian, tentu mereka sedang bekerja. Dari mana ini? Kok bisa begini? Kok bisa begini? Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati dengan aktivitas mereka yang banyak, sama seperti orang yang Majus ini juga yang banyak, tetapi aktivitasnya yang banyak tidak mengalahkan kesempatannya Bapak Ibu untuk boleh memuji Tuhan.
Dan hal yang sama juga yang saya katakan Bapak Ibu di awal Desember ini. Ya. Situasi apapun yang engkau alami, mungkin jualanmu belum laku, mungkin pekerjaanmu belum selesai, mungkin masih ada hal-hal yang lain lagi, tapi yang mau saya katakan, yang harus kita amini, kondisi keadaan yang kita alami tidak boleh mengalahkan sukacita Natal yang hadir dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga Bapak Ibu, bulan 12 ini akan kita jalani dengan penuh sukacita. Gitu. Jangan jadi sedih. Kalaupun gereja kita belum siap tahun ini, ya apa boleh buat lah. Ya kan, janganlah pula gara-gara gitu kita jadinya sedih. Paling gue berdoa Tuhan ya. Enggak kayak gitu juga. Enggak gara-gara itu sukacita kita jadi berkurang. Enggak. Jangan pula gara-gara itu. Kalau tahun ini belum terrealisasi apa yang mau kita rindukan, apa yang mau kita harapkan, ya nggak apa-apa juga. Karena apa Bapak Ibu? Sukacita itu akan boleh mendorong kita untuk bersemangat kembali. Jadi semangat kita lagi. Coba kalau kita udah lemas, ada sesuatu yang mau kita harapkan tidak terjadi. Kita nggak akan mau lagi mengulanginya Bapak Ibu. Ketika engkau tidak mengulanginya lagi, sudah putuslah harapan engkau akan memperoleh keberhasilan. Keberhasilan itu adalah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, Thomas Alva Edison, Bapak Ibu, beribu-ribu kali dia gagal untuk menciptakan bola lampu, mesin diesel. Andaikan dia satu kali dia gagal langsung berhenti, andaikan dia 3 kali gagal langsung berhenti, kalau kita ini susah. Ya susah kita ini, gelap-gelap lagi kita pakai lilin terus, pakai obor. Tapi karena dia terus bersukacita, dia ulangi lagi, dia buat lagi. Itu hanya bisa Bapak Ibu karena kalau ada sukacita dalam dirinya. Kalau Bapak Ibu umpamanya ada tidak damai dalam hatinya, contoh umpamanya Esther, ya kan? Pada waktu itu ku ingat ada cabenya yang dia beli orang, bukan cabenya, sama batangnya pun diambil. Ya kan? Kalau cabenya masih bisa tumbuh lagi, ini sama batangnya pun dicabutin. Nah, buat kelewatan itu. Andai lo masih nggak mau lebih menanam cabai katanya. Nggak mau lagi aku nanam cabai itu katanya. Kenapa? Baru dicabutin orang cabenya. Bukan cabenya aja, sama akar-akarnya. Kalau bisa tangannya pun mau diangkut orang itu. Ya kan? Kalau langsung putus asa dia, Esther nggak nanam cabai lagi. Nanam apa pun dia nggak mau lagi. Tapi Bapak Ibu, sukacita itu tadi ada, maka dia mau mengulangi lagi. Mau mengulangi lagi, ulangi lagi Bapak Ibu. Saya mau katakan itu Bapak Ibu. Apapun yang kau alami, maka firman Tuhan ini, ya, yang mau kita katakan adalah kemuliaan bagi Allah. Kita lakukan itu untuk kemuliaan bagi Allah. Dan damai sejahtera itu di bumi itu ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Amin.